Imbong dan Paula dikabarkan retak. Dan saya juga nggak kaget lagi karena beberapa minggu yang lalu, entah bulan kemarin, entah minggu-minggu yang lalu, pernah saya prediksi ya, bahwa rumah tangga mereka ada potensi untuk bercerai. Dan dalam prediksi saya kala itu sebenarnya masih ada peluang untuk berdamai, asal masing-masing pihak saling meluruhkan egonya. Tapi ya gitu, potensi perceraian ini sangat kuat terasa di dalam rumah tangga mereka. Mari kita lihat terkait dari perasaan Paula, apa yang dirasakan saat ini dengan kondisi rumah tangganya yang sudah menjadi berantakan seperti saat ini. Pakai kartu ini dulu ya. Paula, apa yang kamu rasakan dengan kondisi rumah tanggamu seperti ini? Tidakkah ada keinginan untuk bisa rujuk atau berdamai dengan Pak Imbong? Impes, jalan buntu teman-teman. Jadi dari Paula sendiri sepertinya udah tertutup untuk bisa berdamai dengan Pak Imbong. Karena di sini udah mendapati jalan buntu. Diupayakan seperti apa ya jalan buntu kayak gitu pikirannya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena vanity. Karena dalam pikiran Paula ini, Pak Imbong ini orangnya vanity. Vanity itu keras kepala, mentang-mentang dan lain sebagainya, minta menang sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Ini di dalam pikirannya Paula seperti itu. Makanya untuk Paula pada Mbak Imbong sudah jalan buntu di sini sebab Paula sudah merasa bahwa hidupnya nggak sanggup lagi dengan Pak Imbong sebab Pak Imbong ada karakter-karakter yang vanity ini tadi ya. Kemudian gosip-gosip yang beredar. Nah, gosip-gosip apakah ini? Ya, tentunya gosip-gosip terkait sebelum rumah tangga mereka ini digosipkan retak kan, Paula dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina, beritanya seperti itu. Dan ini gosip-gosipnya juga keluar, gosip-gosip yang beredar ya. Jadi dibanding-bandingkan ini tentunya juga nggak suka, yang namanya perempuan semuanya pasti nggak suka dibanding-bandingkan. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi Paula ini kan juga cantik loh ya. Cantik terus orangnya nggak neko-neko. Kalau saya lihat dari karakter wajahnya nggak neko-neko orangnya, walaupun dia memiliki nama besar di dunia model. Selanjutnya, apa yang membuatmu jalan buntu di sini? Expansion. Jadi sudah nggak kuat saya ingin pergi darinya atau ingin berpisah darinya. Makanya di sini harus simbol expansion, perpindahan atau perluasan. Kemudian satu kartu untuk Paula, enlightenment. Dia ingin ketenangan di dalam hidup. Ini melambangkan bahwa sepertinya sudah tertutup pintu untuk bisa berdamai di antara Paula dengan Pak Imbong. Dalam pikiran Paula, Mbak Imbong ini orangnya keras kepala, juga mentang-mentang dan lain sebagainya. Ditambah lagi berita-berita gosip yang beredar itu memang sudah diaminkan oleh Paula di sini bahwa gosip-gosip yang beredar itu adalah benar adanya. Ada rasa sakit hati dari Paula di mana dia dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tentunya itu ndak elok ya, ndak elok banget. Kemudian disinilah Paula merasa sudah ndak kuat dan ingin hidup tenang di sini. Nah, ada hal apa lagi kah yang bisa saya korek di sini? Terkait jalan buntu ya. Terkait jalan buntu ini. Kalau dilihat dari ini ya memang dari karakter masing-masing yang membuat terjadinya gesekan di dalam rumah tangga mereka. Walaupun sebenarnya kalau masalah karakter ini memang susah untuk dibenahi ya, susah untuk dibetulkan kecuali dari kesadaran orang tersendiri. Nah, hanya saja di sini tidak nampak adanya pihak ketiga di antara mereka. Tapi saya ingin menggali lebih jauh. Apakah ada pihak ketiga di antara rumah tangga mereka?
lancar, tidak ada pihak ketiga. Semuanya lancar-lancar saja dalam hubungan mereka. Tetapi karena gesekan-gesekan terjadi, perbedaan-perbedaan dikarenakan karakter, inilah yang membuat mereka jadinya menghadapi jalan buntu. Sering terjadi pertengkaran-pertengkaran saat saya memprediksi yang dulu itu ya. Pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga mereka, yang pada akhirnya terjadilah gesekan-gesekan itu. Saat itu rumah tangga mereka barusan digosipkan. Kemudian langsung saya prediksi, saya lihat ternyata ya rumah tangganya keropos di dalam, sering terjadi pertengkaran dan pada akhirnya ada potensi untuk bercerai. Lambat atau cepat akan bercerai. Tapi yang namanya prediksi itu kan masih bisa diantisipasi. Kalau sudah terprediksi seperti itu, ketika mereka tidak ada keinginan untuk berpisah, harusnya memperbaiki diri. Tapi yang ada di rumah tangga Paula dan Pak Imbong ini jalan buntu. Segala upaya yang dilakukan, diusahakan, sudah menghadapi jalan buntu, berarti tidak ada titik temu antara Pak Imbong dengan Paula. Sangat disayangkan ya. Makanya kalau teman-teman mengenal karakter bawaan sebelum menikah itu sangat penting loh ya. Sangat penting. Karena karakter bawaan itu tidak bisa diubah. Andai kata diubah itu hanya berapa persen. Nanti kalau terdesak kumat lagi. Kembali lagi ke karakter bawaan. Ini loh yang menyulitkan dalam hubungan rumah tangga nanti. Setidaknya dalam berumah tangga mengerti kelemahan dan kekurangannya pasangannya sebelum menikah. Jadinya untuk menghindari hal-hal yang seperti dialami Paula dan Pak Imbong ini. Ini tadi kan kartunya Paula. Kita ke kartunya Mbak Imbong ya. Masih ada keinginanmu untuk bersama Paula, memperbaiki diri, memperbaiki rumah tanggamu bersama Paula. Komplasensi, ada ketidakpuasan pada Paula. Jadi baik Mbak Imbong maupun Paula ini sudah memang nggak ada titik temu. Yang Paula merasa semua jalan buntu, yang Mbak Imbong juga komplasensi terhadap Paula. Apa yang membuat kamu komplain? Apa yang membuat kamu nggak puas pada Paula? Fight, keyakinan. Jadi dalam pikiran Mbak Imbong Paula ini kalau sudah A ya A, B ya B, susah dibilangi kayak gitu. Makanya di sini ada simbol fight, sebuah keyakinan, sebuah pemikiran yang diyakini, yang susah untuk dinasehati kayak gitu. Selanjutnya juga ada kaitannya abundance, materi. Kenapa ini muncul ya? Padahal Paula kan juga seorang model, juga seorang wanita karir ya. Apakah dalam profesi Paula sudah berkurang jobnya ataukah bagaimana? Mari kita lanjut karena di sini ada simbol harta benda loh. Harta benda, peti kekayaan. Perseverance, ketekunan. Jadi bisa dibilang juga ada komplasensi kepada karir Paula, di mana Paula sebenarnya bisa mendulang karir lebih baik lagi, tapi di sini sepertinya ada kondisi yang tidak tekun dilakukan. Mengapa begitu ya? Recovery, ada kunci penutup dan kunci pembuka. Jadi selain masalah keras kepala, di sini ternyata juga ada masalah finansial teman-teman yang menjadi kendalanya untuk Mbak Imbong ini. Kalau dilihat dari karir Mbak Imbong memang beberapa tahun ini mengalami penurunan ya, dan banyak kasus yang terjadi kayak di kontennya yang ke kantor polisi, kemudian yang sama bapak tua kala itu dan lain sebagainya, dan ini digoreng-goreng
yang pada akhirnya nama Mbak Imbong sedikit demi sedikit menurun. Masalah ekonomi ini juga menjadi salah satu sebabnya. Dari Paula tadi, masalah Mbak Imbong yang vanity, yang arogan, yang menang-menang. Dari Pak Imbong, Paula yang keras kepala, dinasihati susah, juga masalah ekonomi juga. Jadi ya kelihatannya di depan mereka sepertinya mapan ya, tapi nggak tahu di dalamnya, karena di sini ada simbol abundance, simbol kekayaan yang juga menjadi salah satu terjadinya benturan-benturan di dalam rumah tangga mereka. Seperti itu teman-teman. Kita gali lagi, apakah nanti ketika mereka sampai bercerai, hubungan mereka masih bisa silaturahmi atau enggak? Atau silaturahmi tapi masih ada rasa sakit hati? Apakah begitu? Mari kita lihat. Ketika mereka seandainya sudah bercerai, bagaimanakah hubungan kedekatannya? Komplasensi, masih ada komplasensi, jadi masih ada rasa sakit hati yang tersimpan di hatinya masing-masing. Padahal mereka punya 2 anak loh ya, kasihan anak-anaknya. Kemudian mengapa begitu? Servis, pelayanan. Kok pelayanan yang seperti apakah ini? Dipertanyakan. Victim, korban, isolasi. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan anak ya, karena mereka kalau sudah bercerai dengan kondisi yang seperti saat ini, egonya yang masing-masing digenggam erat bisa ke bawah hingga setelah mereka bercerai. Makanya di sini ada komplasensi, ada ketidakpuasan, ada protes terhadap servis ini, servis ya, terhadap pelayanan atau misalnya bertemu dengan anaknya dan lain sebagainya di sini yang jadi kendalanya nanti. Dan di sini apalagi juga ada korban isolasi. Jadi mungkin pertemuan dengan anak nanti bisa menjadikan kendala di antara mereka. Mungkin saat mereka baru bercerai lancar, tapi lambat laun agak sedikit berkurang. Apakah begitu? Karena di sini ada simbol servis dan anak kecil bertanya pada orang dewasa. Jadi ada juga simbol korban dan simbol isolasi. Saya mengartikan ternyata tidak mudah untuk bisa bertemu anaknya. Itu artinya ya. Tapi bisa juga diartikan lain. Tapi saya mengartikan seperti itu. Sulitnya untuk bisa bertemu anak, atau bisa juga saat barusan cerai mereka gercep demi anak, menjalin silaturahmi. Tapi lambat laun pada akhirnya ya ada kekecewaan di sini, dan lagi-lagi anak yang akan menjadi korban dari keegoan mereka. Tapi semoga saja ini nggak terjadi ya, karena yang namanya prediksi untuk diantisipasi. Ketika terprediksi seperti ini, semoga kesadaran dari Pak Imbong dan Paula bisa mengutamakan anak-anaknya meskipun seandainya mereka bercerai.